kuliah ya. Yang ini juga Bapak ada workshop sampai besok ya. Di acara kuliah Bapak majukan ya. Baik, kita ya, manajemen operasi ya sekarang ya. Belum. Masih banyak yang belum join ya. Iya Pak, masih banyak Pak. Dulu Bapak menjelaskan yang ada di PPT ya? Iya betul Pak. Iya Pak ya. Oke. Oke, udah 19 orang ya. Oke, Bapak akan menjelaskan tentang perkembangan manajemen produksi dan operasi terlebih dahulu ya. Bahwa manajemen produksi dan operasi ini sudah lama ya terdapat diterapkan ya, yaitu setelah manusia itu atau kita itu menghasilkan barang atau jasa. Jadi ketika kita menghasilkan barang atau jasa, di sanalah manajemen produksi dan operasi itu diterapkan ya. Walaupun sudah lama itu diterapkan, tetapi memang baru mulai diperhatikan dan dipelajari sekitar 2 abad yang lalu ya. Jadi manajemen produksi dan operasi ini penerapannya itu baru sekitar 2 abad yang lalu ya. Walaupun sebenarnya secara tidak sengaja ya manusia itu sudah melakukan produksi dan operasi, cuma kan belum termanage ya. Hal itu baru dipikirkan manajemennya itu sekitar 2 abad yang lalu ya, di tahun 1800-an ya. Nah, ada beberapa faktor yang mendorong perkembangan manajemen operasi ya. Di antaranya ada 4 ya, ada 4 faktor ya. Pertama, adanya pembagian kerja dan spesialisasi ya. Kemudian kedua, adanya revolusi industri ya. Kemudian 3, faktor perkembangan alat dan teknologi ya, yang mencakup standarisasi dan komponen serta penggunaan komputer ya. Jadi yang ketiga adalah perkembangan alat dan teknologi yang mencakup standarisasi part dan komponen serta penggunaan komputer. Serta yang keempat adalah faktor perkembangan ilmu dan metode kerja. Nah, perkembangan ilmu dan metode kerja ini mencakup metode ilmiah, hubungan antar manusia, dan model keputusan. Ya. Jadi faktor keempat ini lebih cenderung kepada SDM. Ya. Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya. Sekarang kita bahas di faktor adanya pembagian kerja dan spesialisasi ya. Jadi bahwa perkembangan manajemen industri dan koperasi, produksi dan koperasi itu ditandai dengan usaha manusia untuk meningkatkan hasil produksi ya, melalui diadakannya pembagian kerja ya. Jadi kalau dulu ya dulu orang-orang itu memproduksi itu hanya untuk dirinya sendiri ya, memproduksi itu hanya untuk kebutuhan dirinya sendiri. Kalau orang sebelum tahun 1800-an. Jadi kita itu misalkan gini, dulu itu kan mungkin kalian pernah mendengar tentang apotek hidup ya, atau warung hidup ya,
Itu kan tanaman-tanaman, obat-obatan, dan tanaman kebutuhan sehari-hari yang kita tanam di sekitar rumah kita, ya. Agar ketika kita mau membutuhkan obat-obatan, ya, kita cukup dengan mengambil di halaman rumah. Atau kita kalau perlu sayuran dan lain sebagainya, kita juga cukup untuk memetik di rumah. Nah, itu kita memproduksi barang itu untuk keperluan diri sendiri. Jadi belum memikirkan untuk keperluan orang lain, seperti itu, ya. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, ya, seiring dengan populasi manusia yang semakin banyak, ya, maka terjadilah yang disebut dengan industrialisasi, ya. Nanti kita bahas tentang industrialisasi, ya, di mana industrialisasi itu adalah proses, ya, produksi, ya, dari skala kecil, skala rumah tangga menjadi skala pabrik, skala perusahaan, ya. Jadi kalau tadinya kita produksinya skala rumah tangga, sekarang sudah skala pabrik, skala besar, di mana untuk memenuhi kebutuhan orang banyak, ya. Kalau skala rumah tangga kan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga kita sendiri saja. Tapi kalau sudah skala pabrik, itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak, sehingga di sana sudah timbul bisnis, ya. Sudah timbul bisnis, ya, sudah timbul jual beli, ya. Nah, kalau dulu itu kan kita kalau dulu sebelum ada industrialisasi, ya, produk industri pabrik, ya, kita itu belum sampai ada ke tingkat jual beli, tetapi hanya pada tingkat pertukaran barang, ya, atau apa pertukaran barang disebutnya? Intinya apa pertukaran barter, ya, disebutnya barter. Jadi misalkan Rian berkebun berkebun kangkung misalkan, ya, punya tanaman kangkung. Kemudian Cynthia itu punya sawah, ya, sehingga Cynthia itu punya beras dan Rian punya kangkung. Nah, untuk memenuhi keduanya jadi barter, ya. Rian memberi kangkung dan Cynthia menukarnya dengan beras, sehingga terpenuhilah kebutuhan satu sama lain, ya. Nah, seiring berjalannya waktu itu, maka dari sistem barter menjadi ke sistem jual beli, seperti itu, ya. Nah, dimulai dari industrialisasi itulah maka terjadilah pemikiran tentang manajemen produksi dan operasi, ya. Nah, perkembangan manajemen produksi dan operasi ini ditandai dengan usaha manusia untuk meningkatkan hasil produksi melalui diadakannya pembagian kerja, ya, atau division of labor. Ya, adanya pembagian kerja tersebut didasarkan pada konsep yang sederhana, di mana pembagian kerja akan menimbulkan terjadinya spesialisasi. Ya. Hal ini dimungkinkan karena tugas pekerjaan yang dilakukan bersifat tunggal dan berulang-ulang, sehingga menimbulkan produktivitas yang lebih tinggi serta peningkatan efisiensi. Jadi pada manajemen produksi dan operasi ini, ya, untuk meningkatkan produktivitas itu dilakukan apa yang disebut dengan spesialisasi, ya, atau pembagian kerja dan spesialisasi, ya, di mana tujuannya adalah untuk memberikan kepakaran terhadap seseorang atau keahlian kepada seseorang, sehingga ketika pekerjaan itu diserahkan kepada orang yang ahli, ya, maka itu akan lebih efisien, ya, akan lebih efektif, akan lebih efisien. Beda halnya dengan orang-orang itu dengan mengetahui atau bisa tapi tidak ahli, ya, tidak ahli. Maka di sini dikatakan bahwa
adanya pembagian kerja tersebut didasarkan pada konsep yang sederhana, di mana pembagian kerja akan menimbulkan terjadinya spesialisasi, ya. Karena diulang-ulang, ya, misalkan di dunia tekstil, ya, misalkan ya, tekstil itu kan ada yang bagian desain, ada yang bagian menjahit, ada yang bagian merajut, ada bagian pengemasan dan lain sebagainya. Nah, itu dikerjakan oleh spesialisnya, ya. Misalkan desain dikerjakan oleh seorang desainer, ya. Menjahit diserahkan kepada yang ahli menjahit. Demikian juga dengan packaging, ya, atau misalkan jangan merajut, ya, itu juga diserahkan sama yang ahli merajut, seperti itu, ya. Sehingga hasilnya akan lebih efektif dan efisien. Kan di sini faktor adanya pembagian kerja dan spesialisasi itu merupakan salah satu faktor yang mendorong manajemen produksi dan operasi, ya. Ya, nah ini spesialisasi ini dikatakan bisa menimbulkan produktivitas yang lebih tinggi serta peningkatan efisiensi, ya, bila dibandingkan dengan penugasan atas banyak macam pekerjaan kepada seorang pekerja atau pejabat. Misalkan, ya, misalkan bikin misalkan di perusahaan apa namanya tadi, garment, ya, misalkan perusahaan apa tadi Bapak tuh? Perusahaan apa tadi Bapak? Yang baju itu? Namanya perusahaan apa? Tekstil. Nah, dari perusahaan tekstil itu jadi tidak misalkan Fauzan, ya, misalkan Fauzan itu mengerjakan dari mulai desain, menjahit, ya, kemudian menenun, kemudian mengemas, kemudian memasarkan sama Fauzan semua. Nah, itu tidak akan efektif, ya. Beda halnya dengan yang misalkan desain sama Trian, kemudian menjahit sama Cynthia, misalkan kemudian merajut sama Anjar, misalkan kemudian nanti packaging sama Fauzan, nanti ada lagi yang mengemas sama Muji, misalkan seperti itu, ya. Itu akan lebih efektif. Terus pekerjaannya akan lebih rapi karena memang jagonya, ya, jagonya. Jadi ketika ngedesain dikasihkan ke orang yang ahlinya setengah-setengah, nanti hasilnya tidak akan bagus. Demikian juga dengan menjahit, ketika tidak dikasihkan kepada orang yang benar-benar ahli menjahit, bisa aja jahit dan itu tidak rapi, pantang lenceng, seperti itu, ya. Ya, sehingga spesialisasi itu akan lebih efektif bila dibandingkan dengan penugasan yang banyak, atas banyak macam pekerjaan yang dilakukan oleh seorang pekerja, ya. Nah, seorang ada Adam Smith, ya. Adam Smith itu dia seorang ahli ekonomi, ya. Dia itu orang yang pertama membahas dan memperhatikan pentingnya pembagian kerja agar dapat berproduksi secara efektif, ya, dan efisien. Jadi ini spesialisasi atau pembagian kerja ini adalah buah pikir dari Adam Smith, ya, ahli ekonomi, ya. Dia memperhatikan bagaimana berproduksi secara efisien pada waktu timbulnya sistem produksi yang sederhana di rumah-rumah tangga. Dia sudah memperhatikan dari mulai produksi di rumah tangga, ya. Perkembangan dari sistem produksi rumah tangga menjadi sistem produksi pabrik terdapat dalam industri tekstil, ya. Ini salah satu contoh, ya, industri tekstil itu, ya. Dulu orang mau bikin baju atau mau itu mereka membuat baju sendiri, ya. Kalau sekarang kan kita bisa beli, kita bisa
meminta kepada tukang jahit ya. Kalau dulu mungkin kita sendiri ya. Makanya kalau dulu zaman nenek kakek saya terutama ya, itu rata-rata ibu-ibu itu pada bisa menjahit ya. Kalau sekarang kan jarang ibu-ibu yang bisa menjahit ya. Kecuali mereka yang memang belajar menjahit atau memang bidangnya di sana. Nah, ini dilakukan pada abad ke-18. Disebutkan bahwa jadi Adam Smith itu ahli ekonomi di abad ke-18 ya, yang menelurkan buah pikir tentang berproduksi secara efisien melalui pembagian kerja. Ya. Nah, usaha-usaha yang dilakukan dalam sistem produksi dan industri tekstil itu terutama ditujukan untuk dapat memproduksi tekstil dalam jumlah yang relatif besar dengan kualitas yang lebih besar. Ya. Ini sudah terjadi industrialisasi ya, karena memproduksi dalam jumlah yang relatif besar dengan kualitas yang lebih besar. Nah, kemudian terdapat spesialisasi tenaga kerja yang akan menimbulkan peningkatan hasil kerja itu disebabkan oleh 3 faktor. Jadi 3 faktor yang bisa meningkatkan hasil produksi dari spesialisasi tenaga kerja ya. Ya, 3 faktor spesialisasi tenaga kerja yang akan menimbulkan peningkatan hasil produksi ya. Itu disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama adalah peningkatan kecekatan dan ketangkasan dari bagian para pekerja ya. Ya, peningkatan kecekatan atau ketangkasan dari sebagian para pekerja ya, serta bertambahnya kecakapan atau keterampilan seseorang yang mengerjakan pekerjaan secara berulang-ulang ya. Karena untuk menjadi pakar itu biasanya kita harus mengerjakan suatu pekerjaan itu dikerjakan berulang-ulang ya. Nah ya, kata seorang ahli itu bahwa orang itu dikatakan bisa menjadi pakar itu manakala dia sudah melakukan pekerjaan itu berulang-ulang selama sebanyak berapa 10.000 kali ya. Baru dia dikategorikan sebagai seorang pakar ya. Dan memang pekerjaan yang dilakukan berulang-ulang itu jadi pakar ya. Misalkan Anjar ya, Anjar itu Anjar hobinya apa Jar? Hobinya nyanyi Pak. Nyanyi. Nah misalkan Anjar hobinya nyanyi ya, Anjar tiap hari latihan nyanyi ya, tiap hari latihan nyanyi, bangun tidur nyanyi ya, lagi mandi nyanyi ya, di jalan mau berangkat nyanyi ya, pulang kuliah nyanyi ya, mau tidur juga nyanyi, terus latihan nyanyi ya, maka Anjar nanti akan menjadi seorang penyanyi yang profesional ya. Ya, lihat coba lihat kalian tentang Agnes Monica yang sehari-harinya dia tuh kegiatannya nyanyi terus fokus terhadap nyanyi. Itu dia akhirnya menjadi seorang penyanyi yang profesional. Coba kalian lihat biografi atau riwayat hidup Michael Jordan. Kalian tahu siapa Michael Jordan? Pemain basket, Pak. Basket ya. Michael Jordan itu orang yang konsentrasi di basket, konsentrasi di basket, sehingga dia menjadi seorang
ahli profesional, pemain basket terbaik gitu, ya. Karena dia itu memang basket terus ketika apa namanya tuh ketika dia latihan ya, ketika dia latihan orang lain itu sudah selesai latihan, dia masih latihan. Ketika jadwalnya latihan, orang lain jadwal latihan misalkan jam 1 sesuai dengan jadwalnya, dia sebelum jam 1 dia sudah mulai latihan. Sehingga dia latihannya itu lebih banyak dari orang lain. Maka jadilah dia seorang yang profesional di bidang basket. Demikian juga misalkan Anjar latihan nyanyi terus melebihi latihannya orang penyanyi-penyanyi lain. Itu nanti akan terlatih ya, akan terlatih. Jadilah seorang profesional. Di sini juga sama yang disebutkan spesialisasi itu terspesialisasi itu maksudnya seperti itu ya. Jadi menjadikan orang itu menjadi seorang profesional. Misalkan di sini di tekstil ya, cara menjahit ya. Kalau orang yang tidak bisa menjahit ya, orang itu bisa menjahit tapi tidak bisa tekniknya ya. Maka itu beda dengan orang yang menjahit. Selain dia bisa menjahit, dia juga tahu teknik menjahit pakaian yang rapi, yang cepat, yang bagus, gitu ya, yang sesuai dengan ukuran. Gitu. Beda dengan orang yang menjahit hanya bisa menjahit saja, akan beda ya. Nah itu yang disebut dengan spesialisasi atau pemaparan. Itu yang pertama ya, yang faktor-faktor yang faktor-faktor spesialisasi tenaga kerja yang menimbulkan peningkatan hasil produktif. Kemudian faktor yang pindahan atau perubahan tugas ya, sehingga diperolehnya penghematan waktu ya, yang biasanya hilang karena bergantinya pekerjaan dari pengerjaan sesuatu berpindah mengerjakan yang lain. Ini jadi dengan terdapatnya spesialisasi ini akan menghemat waktu ya. Karena kan kalau misalkan tidak dispesialisasikan bisa saja nanti dipindah-pindah. Anjar yang tadinya ngejahit dipindah menjadi desain, Cynthia yang tadinya desain dipindah jadi packaging pengemasan. Ya, kemudian Iqbal yang tadinya pengemasan dipindah ke jadi merajut. Ya, kemudian yang lainnya dipindah ke jadi ke pemasaran dan lain sebagainya. Itu menimbulkan waktu dan membuat orang harus belajar lagi kan. Tadinya kan belum tentu dia mau menguasai. Yang sehari-hari Cynthia misalkan mendesain, tiba-tiba di sini harus menjahit. Orang desain kan belum tentu belum bisa menjahit, tapi belum tentu ahli menjahit ya. Teknik-tekniknya itu belum tentu bisa seperti itu ya. Maka dengan spesialisasi ini orang ditempatkan sesuai dengan ahlinya, maka akan terjadi penghematan waktu daripada dengan kita sering melakukan kan ada istilah the right man on the right place ya. The right man on the wrong place juga akan jelek ya. Bahwa orang yang baik berada di tempat yang baik. Orangnya baik tapi berada di tempat yang salah. Ya, jadi kerjanya nggak karu-karuan ya. Seperti misalkan Michael Jordan, seorang ahli basket, orangnya baik ya, tapi disuruh main bola ya, disuruh jadi striker bola ya susah, nggak akan bisa karena dia bukan ahlinya main bola, tapi ahlinya basket. Contohnya seperti itu. Atau misalkan Cynthia seorang sarjana ekonomi lulusan manajemen ya, ketika ketika harus bekerja mengerjakan laporan keuangan, Cynthia tahu tentang laporan keuangan, tetapi kan tidak menguasai detail, hanya
hanya mengetahui umum aja ya, karena belajar di kampusnya akuntansi hanya akuntansi dasar 1 dan 2 saja ya. Sementara kalau buat laporan keuangan, kalau orang akuntansi kan sampai ke akuntansi lanjutan dan lain sebagainya ya, seperti itu ya. Harus the right man on the right place ya. Itu yang kedua ya, faktor yang kedua. Sekarang faktor yang ketiga adalah penambahan peralatan dan mesin. Dengan ditemukannya mesin-mesin dan peralatan terspesialisasi, ikuti usaha-usaha manusia dalam ruang lingkup yang terbatas sebagai pengganti tenaga. Ya. Penambahan peralatan dan mesin ya, dengan ditemukannya mesin-mesin, ya, ini lingkupnya ya, dengan ditemukannya mesin dan peralatan yang terspesialisasi, mengikuti usaha-usaha manusia dalam ruang lingkup yang terbatas sebagai pengganti. Itu faktor yang ketiga. Jadi timbulnya peralatan, arti adanya penambahan peralatan. Memang ini sudah dinamika, memang ini sudah lumrah ya, setiap perkembangan zaman pasti ada terjadi perubahan teknologi ya, seperti yang sering Bapak ceritakan bahwa pengusaha atau perusahaan itu harus dinamis, harus adaptif ya. Adaptif itu mudah beradaptasi dengan perubahan perkembangan zaman ya. Itu 3 faktor ya, 3 faktor. Nah, dengan mengkombinasikan ketiga faktor tersebut di atas, maka akan terdapat keuntungan yang disebabkan terjadinya peningkatan produktivitas ya, dan efisiensi dalam perusahaan-perusahaan yang mengadakan pembagian kerja. Jadi 3 faktor ini yang mendorong timbulnya produktivitas dalam perusahaan. Sehingga bisa disimpulkan bahwa efisiensi perusahaan dicapai karena biaya perusahaan yang lebih rendah dan jumlah produksi yang lebih besar. Dengan spesialisasi itu akan membuat biaya perusahaan lebih rendah dan jumlah produksi juga bisa lebih. Nah, adanya penyelidikan dan pengkajian Adam Smith ya, yang menekankan perlu adanya kehidupan yang rasional dalam kegiatan memproduksi barang-barang, ini menimbulkan bertambah cepatnya dilakukan pembagian kerja ya, atau division of labor di perusahaan atau pabrik. Nah, kemudian dikembangkan ini sama pakar ekonomi yang lainnya ya, terkait spesialisasi ini ya. Dia namanya Charles Beliau itu di tahun 1832 ya, dia memperluas gagasan yang yang disampaikan oleh Adam Smith ya. Dalam hal ini dia menyatakan bahwa spesialisasi tenaga kerja tidak hanya menambah produktivitas, tetapi juga dapat menimbulkan penghematan karena kemungkinan dapat membayar upah untuk hanya tenaga-tenaga aktif saja ya, tertentu yang dibutuhkan. Jadi spesialisasi ini atau spesialisasi tenaga kerja tidak hanya menimbulkan produktivitas ya, tetapi juga dapat menimbulkan penghematan karena
kemungkinan terdapat pembayaran upah untuk hanya tenaga ahli yang dibutuhkan saja, karena sisanya bisa digunakan oleh mesin. Ya, seperti sekarang ini kan ya banyak yang menggunakan mesin ya. Ya, sekarang itu lebih banyak pekerjaan itu dilakukan oleh tenaga mesin. Ini gagasan ini yang sekarang terjadi ini sudah digagas di tahun 1832 ya. Dan itu perkembangannya terus menerus sampai sekarang, sampai sekarang kita rasakan ya. Sampai sekarang kita rasakan bagaimana kita ke bank, kita bertransaksi bank tidak mesti antri ke bank, cukup dengan Android. Bagaimana kita mau mengambil uang tidak mesti ke bank, cukup dengan ke ATM. Bagaimana kita berbelanja cukup lewat GrabFood atau GoFood. Bagaimana kita kemana-mana tidak mesti bawa uang tunai ya, cukup dengan transaksi e-money dengan elektronik itu ya. Itu. Nah, ini gagasan ini sudah 1800 dari 1800 tahun yang lalu. Apa saya? Udah. Baik ya, kita lanjut ya. Kemudian Pak boleh bertanya nggak Pak? boleh, silakan. Nah, ini waktunya juga sedikit lagi, silakan bertanya. Ini Pak, kan kalau misalkan mau menjadi profesional kan harus terus-terusan berlatih ya Pak. Sedikit kecil ya suaranya. Kok kecil suaranya? Ada Pak, suara Pak. Oke, siapa Mas yang bertanya Mas? Anjar Pak. Anjar, silakan Anjar. Kan kalau kita mau jadi profesional kan harus banyak berlatih terus-terusan ya Pak. Nah, tapi kenapa argumen orang tuh keluar dari zona itu gitu loh. Keluar dari zona nyaman. Sedangkan kalau kita di zona nyaman terus-terusan latihan kan jadi profesional. Jadi kita harus ngapain Pak? Fokus di zona nyaman kita apa keluar gitu Pak? Oh, iya. Terima kasih Pak. Apa sih yang disebut zona nyaman itu, Pan? Kejar? Zona nyaman ya kita aman gitu di zona itu dan kita senang lakuinnya. Aman di zona itu ya, Jar ya. Misalkan gini, Jar. Iya, Pak. Zona nyaman itu kadang zona nyaman kan gini. Mindset orang itu berbeda-beda, Jar. Ada mindset orang itu yang punya cita-citanya tinggi. Saya misalkan Anjar pengennya jadi cita-citanya penyanyi terkenal kelas dunia. Tapi ada orang yang cita-citanya ya penyanyi kelas nasional cukuplah gitu ya. Ada orang yang cita-citanya ya yang penting terkenal lah ya, walaupun terkenalnya karena dadakan gitu. Kan gitu banyak penyanyi-penyanyi yang tiba-tiba terkenal dadakan juga kan banyak ya, ya seperti itu. Nah, ya, Pak. Ada juga seorang pegawai itu yang dia cukup bekerja, ya saya cukup bekerja sebagai karyawan, dapat gaji 5 juta, anak saya bisa sekolah, ya bisa pulang jam 5, bisa berangkat jam 8, pulang jam 5, sisanya bersama keluarga. Nyaman lah gitu. Nah, itu yang disebut zona nyaman kan begitu ya, Jar ya. Jadi kita nyaman. Tetapi sebenarnya di samping zona nyaman itu ada zona yang penuh tantangan. Dan ketika kita berani
keluar dari zona nyaman tersebut, ya Jar ya, maka di sanalah kita akan menemukan kemajuan-kemajuan seperti itu. Tetapi tantangannya kan berat ya, misalkan ini. Kan sekarang banyak yang gini, orang misalkan Jar ya, orang lagi bekerja, orang kerja nih, aduh saya kerja begini-begini aja nih, gaji segini-gini aja. Tapi lihat temennya Jar, dia buka usaha. Nah, ternyata dengan buka usaha dia penghasilannya lebih kan itu, walaupun usahanya sebenarnya usaha kecil. Itu kan memang kalau usaha kan beda ya. Seorang pekerja bank ya Jar ya, misalkan pekerja bank dengan seorang pengusaha UMKM itu gajinya pendapatannya jauh berbeda. Ya, seperti itu. Dan biasanya mereka keluar ya, saya mau cobain lah, keluar dari zona nyaman lah, saya keluar dari perusahaan ini lah, saya mau berusaha, ya. Kan kadang biasa begitu ya. Yang mentalnya pengusaha sih gagal langsung bangkit lagi, gagal langsung bangkit lagi. Tetapi kalau mentalnya karyawan, ketika gagal dia putus asa gitu. Ya, itu yang menyebabkan orang ketika keluar dari zona nyaman itu jadi justru malah terpuruk gitu. Nah, sekarang keluar dari zona nyaman ini seperti apa gitu kan gitu ya Jar ya. Sekarang Anjar misalkan kerja di perusahaan ya. Nah, Anjar itu kan harus tahu passion Anjar itu apa ya. Passion Anjar itu apa? Passion Anjar itu apa? Apa yang bisa hobi Anjar itu apa? Apa yang bisa Anjar kembangkan dari Anjar? Nah, ketika Anjar keluar dari perusahaan itu, maka Anjar mengembangkan apa yang Anjar ahli di bidangnya tersebut. Dan terus ditekuni sama Anjar. Maka jadilah hobi Anjar itu, passion Anjar itu menjadi hobi yang menghasilkan uang, kan seperti itu. Misalkan Anjar seorang hobinya nyanyi, turun Anjar all out. Bagaimana berlatih bernyanyi, cita-cita Anjar menjadi seorang artis penyanyi, kan seperti itu ya. Apakah Anjar itu bernyanyi kemudian buka channel dan lain sebagainya dipromosikan, sehingga jadilah Anjar seorang penyanyi yang profesional. Beda halnya dengan Anjar ketika mungkin misalkan bekerja di bank ya. Anjar awalnya bekerja di bank, asal gajinya segitu-gitu aja, sambil dengan harus mencapai target kan gitu. Lebih baik Anjar jadi mengembangkan hobi sendiri aja, misalnya bernyanyi ya udah, tapi biasanya harus konsisten. Ketika kita sudah kita sudah komit di bernyanyi, ayo terus digeluti itu. Karena kalau misalkan Anjar bernyanyi ya, terus Anjar tuh kok nggak laku sih saya ya, sudahlah saya berhenti nyanyi aja, pindah aja lah jadi usaha, misalkan buka usaha apa gitu ya. Nah itu jadi Anjar tuh nanti yang harusnya kalau dinyanyi itu Anjar sudah melangkah 20% misalkan ya, pada saat 20% Anjar merasa belum laku-laku, Anjar berhenti setelah nyampe 20%, terus Anjar buka usaha lain lagi. Nah, kalau Anjar buka usaha lain lagi, itu dari nol lagi nanti Anjar. Kalau dari nol lagi kan mulai lagi. Beda halnya dengan Anjar tetap memfokuskan hobinya, mengembangkan hobinya di nyanyi. Ketika Anjar di langkah ke-20, Anjar mungkin belum berhasil atau gagal, teruskan saja sampai Anjar mungkin nanti di langkah ke-30 atau ke-40 itu nanti akan berhasil. Maka keluar dari zona nyaman itu tidak mudah, tapi pasti bisa. Itu ya Jar ya. Jadi harus punya mental yang kuat. Jadi jangan asal ikut-ikutan orang ya. Jangan hanya ikutan orang. Karena orang itu sebenarnya sudah ada pak-pakannya, sudah ada garis ini. Dari mana asal dia rezekinya lah kalau ini.
Bapak pernah belajar sama seorang pengusaha ya, ketika Bapak konsultasi mau buka usaha. Jadi kata si orang itu, ya kan kita kalau mau buka usaha itu jangan kagetan. Misalkan gini, Anjar itu orang yang sudah jelas rezekinya itu dari hasil menyanyi. Nah, kemudian Anjar lihat ada teman Anjar misalkan buka travel, ya, punya mobil bis banyak, ya, dan berkembang. Nah itu ketika Anjar kagetan, Anjar, wah buka travel, saya juga mau buka travel lah. Nah itu belum tentu ketika Anjar bukan di passionnya dan Anjar tidak menguasai ilmunya, gitu, belum tentu. Jadi boleh kita mengembangkan usaha, tetapi ketika usaha kita sudah fondasinya sudah kuat, gitu, dan harus dikuasai ilmunya. Jadi jangan hanya ikut-ikutan tanpa menguasai ilmunya, itu repot. Seperti itu ya, Jar ya. Halo. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya itu tadi terkait dengan faktor yang mendorong perkembangan manajemen produksi dan operasi, yaitu terkait pembagian kerja dan spesialisasi. Ya. Yang kedua itu adalah faktor revolusi industri. Ya. Jadi revolusi industri itu merupakan tindakan penggantian tenaga manusia dengan tenaga mesin. Ya. Yang tadi Bapak ceritakan ya, dari tenaga manusia ke tenaga mesin, ya. Tindakan pergantian tenaga manusia ke tenaga mesin. Hal ini diawali oleh James Watt. Ya, James Watt itu penemu mesin uap. Nah, dia yang mengawali terjadinya revolusi industri. Jadi perubahan dari tenaga manusia ke tenaga mesin yang Bapak ceritakan. Nah, dorongan yang terbesar terjadinya revolusi industri ini ditimbulkan dari penemuan mesin uap James Watt pada tahun 1764. Mesin ini yang merupakan pendorong utama tenaga mesin penggerak pada pertanian pabrik. Percepatan lebih jauh dari revolusi industri ini terjadi pada tahun 1800 dengan dikembangkan mesin yang menggunakan bahan bakar dari listrik. Ya. Jadi revolusi industri ini. Sekarang revolusi industri yang keberapa? 4.0. Oh ya, 4 ya. 4 Pak. Ya. Itu ya. Sebenarnya revolusi industri itu sudah dimulai dari tahun 1800-an. Dipelopori oleh James Watt. Wow. Nah, yang tadi Bapak sampaikan bahwa sebelum terjadi revolusi industri itu, kebutuhan keluarga atau rumah tangga belum banyak, sehingga kebutuhan tersebut dapat dipenuhi oleh keluarga atau rumah tangga itu sendiri. Ya, kebutuhan yang dapat dipenuhi itu sendiri umumnya berupa pakaian dan makanan. Pada waktu itu perdagangan belum berkembang,
Bentar ya. Di sini ada yang tadi Bapak sampaikan ya, bahwa pada saat itu perdagangan belum berkembang. Dan kalaupun ada, hanya berupa kegiatan tukar menukar barang, ya, barter yang tadi Bapak sampaikan. Dulu itu pertama gencar-gencarnya revolusi industri itu di Inggris ya. Di Inggris itu dulu pada saat itu di Inggris terjadi kemajuan dalam bidang pertanian, ya, di mana hasil bumi mengalami panen yang berlebihan, sehingga para petani mampu menjual hasil panen tersebut yang menimbulkan daya beli petani itu menjadi lebih besar ya. Nah, ini revolusi industri di Inggris ini bukanlah merupakan sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan merupakan suatu proses yang berkaitan dengan berbagai permasalahan sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Revolusi sendiri itu merupakan, ya ini silakan kalian perhatikan, revolusi itu merupakan perubahan dan pembaharuan secara radikal dan cepat pada bidang perdagangan, industri, dan teknik yang terjadi di Eropa, ya. Terutama di Inggris, ya, pada abad ke-18. Jadi suatu perubahan dan pembaruan secara radikal. Kalau di Indonesia dulu Pak Jokowi itu revolusi mental, ya. Kalau Habib Rizik itu revolusi akhlak, ya. Kalau pakar marketing, ya, Desem Waringin itu revolusi marketing. Dan jadi mengadakan perubahan dalam sistem marketing secara besar-besaran sehingga bisa mengejut pemasaran. Bentar ya, Bapak balas lagi. Workshopnya udah nungguin jam 1 ya. Kita dikit lagi ya, sampai ke revolusi industri aja ya. Nah, ini revolusi industri ini jadi yang mendorong perkembangan manajemen operasi, ya. Nah, sayangnya ya revolusi industri ini hanya dinikmati oleh para pemodal yang memiliki modal besar, ya, sampulnya besar. Rata-rata kalau pengusaha-pengusaha yang modalnya kecil, dia hanya bisa mempekerjakannya tetap masih menggunakan tenaga orang. Kalau yang bermodal besar, mereka mampu berinvestasi untuk membeli mesin, untuk membeli barang, sehingga bisa merubah produksi yang tadinya menggunakan orang, dirubah menggunakan mesin, sehingga bisa mengefisienkan biaya dan mengefektifkan waktu produksi. Itu ya penyebab perkembangan
Nah, tadi yang Bapak sampaikan tentang revolusi industri ini adalah awal dari industrialisasi. Apa itu industrialisasi? Tadi Bapak sudah sampaikan belum industrialisasi? Tahu industrialisasi apa? Tadi udah Bapak ini kan belum. Repan tahu industrialisasi? Tahu nggak industrialisasi, Pak? Emang belum Bapak bahas ya industrialisasi ya? Industrialisasi itu merupakan usaha meningkatkan peran pengolahan hasil produksi dari yang industrialisasi itu usaha meningkatkan peran pengolahan hasil produksi lebih besar daripada kebutuhan sendiri. Nah, jadi meningkatkan produksi ya yang tadinya dilakukan untuk kebutuhan sendiri ditingkatkan menjadi untuk kebutuhan atau untuk memproduksi yang lebih banyak ya. Itu industrialisasi. Jadi melakukan produksi dari skala kecil ke skala besar ya. Dari skala untuk kebutuhan sendiri menjadi kebutuhan banyak orang. Ada pertanyaan lagi? Bapak izin bertanya. Silahkan. Di dalam jasa itu kan tidak dapat dilihat, dirasa, diraba, atau didengar sebelum jasa itu dibeli. Kemudian jasa juga tidak dapat disimpan, pemakaian ulang, dijual kembali, atau dikembalikan. Misalkan contoh 2 orang yang datang ke salon yang sama itu meminta model rambut yang sama dengan orang yang sudah spesialisasi di bidang salon. Pastikan tidak akan mendapatkan hasil yang 100% identik, Pak. Terkadang kan pelanggan menginginkan harus 100% identik. Terkadang jika tidak identik kan menimbulkan citra jelek di mata konsumen. Berbeda dengan produknya itu barang, bisa dicoba terlebih dahulu, dilihat atau bisa dikembalikan. Nah, itu bagaimana Pak cara menekankan kemampuan memanage pelanggan yang seperti itu dengan produk, dengan kemampuan inovasi produk yang tujuan dari performa klasik manajemen operasi produksi ini? Iya. Karena pengalaman Cynthia ya potong rambut ternyata tidak sesuai ya. Potong rambut harusnya ternyata kependekan atau gimana kan gitu ya. Kalau sudah kependekan mau gimana lagi, mau dipanjangin susah ya. Kalau sudah kependekan mau dirubah-rubah lagi tetap karena kalau sudah tidak sesuai ya sudah tidak sesuai. Makanya biasanya setiap pekerjaan itu ada spesifikasinya ya, baik jasa maupun barang ya, itu ada spesifikasinya. Maka jangan mengerjakan pekerjaan yang belum diberi spesifikasinya. Misalkan ya, tadi apa salon ya, salon ya. Misalkan Cynthia pergi ke salon ya, Cynthia kan pasti minta ke salon itu saya dipotong dengan model seperti ini misalkan ya. Bapak nggak tahu model-model rambut ya Cynthia ya, kalau model begitu aja misalkan sebahu atau seperti apa gitu ya, atau apa yang dilurusin apa rambut yang tahu dikeriting kan gitu ya, atau keriting kecil-kecil atau keriting gelombang dan sebagainya. Itu memang
hal tersebut memang perlu profesionalisme, ya. Perlu keahlian dari seorang Pak. Dia juga akan datang ke salon yang tidak asal-asalan kan gitu ya. Naasnya kalau salon yang Cynthia datangi itu adalah salon yang katanya dan katanya ya, misalkan itu ke salon di sana bagus tuh. Nah, Cynthia mencoba ke salon sana dengan hasil dari temennya tuh saya bagus sesuai dengan keinginannya. Tetapi kan selera Cynthia dengan teman Cynthia itu belum tentu sama kan gitu ya. Ketika Cynthia ke sana nyoba, ternyata hasilnya tidak memuaskan. Kalau barang begitu memang apa mau dikata ya, kerugian ada di pihak konsumen seperti itu. Ya, tapi ya justru itu makanya perlunya keahlian, perlunya spesialisasi, perlunya profesionalisme itu di sana. Artinya ketika kita menjadi produsen atau ketika kita menjadi konsumen ya, ketika kita memuaskan konsumen ya, maka konsumen itu akan menjadi tenaga pemasaran yang gratisan. Seperti contohnya teman Cynthia tadi yang merekomendasikan ke Cynthia, tuh kalau mau potong rambut di salon itu aja, saya ini bagus hasilnya. Kan ya, si salon tidak perlu untuk memberikan tips kepada si teman Cynthia itu yang merekomendasikan sekali dengan, tapi biasanya kan dengan kalau zaman sekarang kan suka di bawahnya suka kalau misalkan online juga kan ada tanggapan ya, ada testimoni ya. Testimoni itu justru itu adalah pemasaran yang sangat efektif, yang sangat murah ya. Karena tanpa kita mengeluarkan biaya pemasaran, orang sudah dengan sendirinya memberikan testimoni bagus. Tapi juga ada juga yang testimoni jelek. Contohnya mungkin nanti Cynthia ketika pulang dari salon karena tidak puas, Cynthia akan memberikan testimoni yang kurang bagus. Maka diperlukanlah profesionalisme dari seorang tukang salon tersebut. Ya. Nah, perusahaan yang punya visi maju, yang punya visi berkembang, berkesinambungan itu adalah perusahaan yang selalu update, perusahaan yang selalu tidak berhenti belajar, ya. Perusahaan yang selalu meningkatkan kemampuannya. Ya kan? Cynthia kan bertanya bagaimana mengantisipasi ketika pelanggan tidak puas di jasa, ya. Sementara jasa yang digunakannya kan gagal, kan gitu ya Cynthia ya. Nah, gitu. Ada beberapa tips Cynthia ya. Pertama itu adalah kita harus perusahaan harus selalu mengembangkan diri, harus update terhadap teknologi, harus terus belajar, harus terus meningkatkan kemampuan karyawannya dan dirinya sendiri, bukan karyawan dan bisnisnya. Kemudian kedua, ya, terhadap sikap terhadap konsumen, ya, itu kan tadi meminimalisir kesalahan ya, kita harus terus update, terus mengembangkan diri. Kedua, kita harus berani memberikan garansi kepada si konsumen kita, agar konsumen kita itu tidak lari ke kita karena gagal jadinya lari. Ya. Tetapi kita harus memberikan garansi, misalkan kadung gagal, ya, maka jangan ragu-ragu untuk memberikan garansi. Mohon maaf, kalau hasilnya belum memuaskan, Cynthia untuk jasa pemotongan sekarang tidak usah bayar. Seperti itu. Kan nggak dibayar sama Cynthia sekali nggak akan rugi, ya kan? Ya. Tetapi kita tetap punya tanggung jawab terhadap konsumen ketika kita salah atau ketika kita melakukan kegagalan. Cynthia tidak usah gagal, dan satu lagi kami akan memperbaiki diri, dan kalau Cynthia merasa sudah rambutnya sudah panjang kembali, pengen diperbaiki kembali, silahkan datang ke sini lagi
dan akan kami layani sebaik-baiknya, dan saya beri Cynthia gratis, tidak usah bayar lagi. Kan berarti kan Cynthia semangat ya. Wah, ini benar nih, bertanggung jawab nih si salon nih. Biarpun gagal, saya diberi banyak keuntungan kan gitu ya. Beda halnya kalau sudah gagal, udah Cynthia harus bayar, Cynthia gagal, pulang dengan kecewa kan gitu ya. Tetapi kalau si konsumen itu kita muliakan ya, oke Cynthia, mohon maaf, Cynthia sekarang udah bayar, nanti boleh ke sini lagi dan gratis. Bila perlu boleh ke sini gratis 2 kali. Itu akan senang ya. So, kita hanya kegagalan itu kan tidak dari misalkan kita motong rambut 10 orang, kan tidak mungkin 10 orang gagal ya. Paling 1. Itu juga mungkin karena Cynthia-nya rewel mungkin itu kan ya. Apa konsumennya rewel kan begitu. Bisa aja kan seperti itu kan ya. Apa tidak ada salahnya justru dengan kita kepada Cynthia itu berbaik kepada Cynthia, memberikan fasilitas lebih dan lain sebagainya, itu akan menjadi Cynthia itu akan dari mulut ke mulut ya. Minimal Cynthia akan memberitahu ke kelas ini bahwa ini di salonnya Pak Yodi bagus, biarpun saya tadi tidak sesuai harapan, tapi saya diberi gratis dan nanti saya diberi gratis 2 kali lagi dengan jaminan tidak akan gagal. Kalau gagal gratis lagi, seperti itu aja. Sambil kita juga tidak diam diri, tapi kita terus belajar agar bagaimana keinginan Cynthia itu terpenuhi. Kenapa? Karena begini, tipsnya begini. Kita itu harus memberi manfaat kepada konsumen lebih besar dari uang yang diberikan konsumen kepada kita. Ya. Misalkan Cynthia mengeluarkan uang 10.000 kepada Bapak. Ya. Bagaimana manfaat yang diterima sama Cynthia itu lebih dari 10.000. Contoh, Cynthia membeli sabun membeli sabun harganya 1.000. Tetap uang yang Cynthia keluarkan cuma 1.000, tapi manfaat yang Cynthia rasakan dari sabun itu badan bersih, badan wangi, kulit sehat, ya udah 3 faktor tuh. Ditambah tidak sekali pakai, tidak habis pakai kan, itu bisa dipakai sampai 2 minggu misalkan, sampai sabun itu habis. Itu kan luar biasa, cuma ngeluarin 1.000, tapi manfaatnya banyak. Nah itu tips-tipsnya seperti itu. Ya. Jadi apa yang kita keluarkan, konsumen keluarkan itu harus manfaatnya harus lebih banyak dari yang dia terima. Seperti dengan dapatnya dikasih edit value ya, nilai tambah. Seperti halnya tadi, ayo kita beri gratis ini agar konsumen tidak. Pokoknya ketika ada konsumen datang, pastikan konsumen itu adalah puas kepada kita dan menjadi penyambung lidah perusahaan kita ke teman-teman yang lain, menjadi marketing kita secara gratis. Itu harus pastikan begitu. Jangan sampai orang datang ke kita tidak puas, sudah begitu saja. Ya, jangan sampai seperti itu. Ya, kira-kira begitu ya, Cynthia ya. Terima kasih Bapak. Ya. Baik, ya, waktunya udah jam 1 ya. Nanti kita lanjut untuk faktor ketiga dan 4 selanjutnya. Ya, terima kasih atas pertemuan hari ini ya. Mohon maaf apabila waktu geser ya. Kita ketemu di depan. Semoga pertemuan kali ini membawa manfaat bagi kita semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.